Ya udah, paham ya sampai situ ya? Ya. Yang namanya nama, apabila nama Anda Del, pindah ke bahasa Amerika tetap Del ya, itu nama ya. Kalau dia ke Prancis tidak pakai Allah bahasa juga. Arab, Allah itu jadi Allah juga. Allah juga. Coba buka kamus. Apa? Kamu siapa lagi? Halo. Kita pakai data, Bos. Coba buka Halo, bahasa bentar, Prancis, bentar, Allah itu saya apa? Enggak, Bahasa Prancis. sekarang gini. Kau data kau, oke. Sekarang aku tanya sama kau. Ya. Allah menurut iman Kristen apa? Gelar atau nama? Bapa di surga. Gelar atau nama? Gelar. Hah? Gelar. Oke, kita tunjuk data ya. Gelar. Aku minta sama kau, tunjukkan datanya di mana Allah itu gelar. KBBI menyatakan Allah itu nama. Al-Quran menyatakan Allah itu nama. Bibelmu sendiri menyatakan Allah itu nama. Dah, sekarang aku minta, di mana datanya? Ini Amos 4 nomor 13. Allah, Tuhan kalau Allah. Sebentar dulu, sebentar. Aku pengen data. Woi, sebentar. Del, sebentar. Ini ya. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Nama ya. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Bibelmu sendiri Amos 4:13 menyatakan Allah itu nama. KBBI menyatakan Allah itu nama. Sekarang aku minta di mana datanya Allah itu gelar. Silakan. Gini Bang, capek kita mempeributkan ilmiah, Allah itu kalau di bisa mana. dikesampingkan sedikit dogma agama dulu. Ini kan ilmiah. Bentar, saya tunjukkan satu data lagi. Bentar. Ini baca nih. Nih, di Keluaran 20 pasal 7 nih. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan nama. Ini nama mau dipelintir sama kalian. Kalau Allah itu nama. Allah itu. Gimana sih yang satu tulisan, yang satu gelar? Bahasa yang di dunia ini Allah itu. Kalau udah, mana data kau? Menyatakan. Tunjukkan datanya. Mana data kau? Tunjukkan. Kalau nama itu disebut negara tidak berubah. Seandainya kalau tidak pakai bahasa. Nah ini, jelas ini Allah ke Prancis, bahasa Prancis. Mau kemana kau? Kau mau bahasa mana? Ya, apa? Ini Prancis. Ya, coba. Apa bahasa Prancis? Ini udah ke Prancis. Ini Allah udah ke Prancis. Tidak, maksudnya bahasa Prancisnya Allah apa? Ya inilah Allah nih, Indonesia ke Prancis, translate Allah. Ya. Dah. Apa itu? Mau ke bahasa mana lagi? Kau mau ke bahasa mana? Iya. Kita cari. Mau ke bahasa mana? Nama, dia tidak berubah, Bos. Ya udah mau ke bahasa mana? Kita cari bahasa mana? Amerika. Iya, coba. Ya. Amerika apa? Inggris, bahasa Inggris. Itu Amerika lain. Inggris. Ya, coba teh. Itu Amerika lain Inggris. tuh. Nah, Inggris Allah. Amerika coba. Amerika Inggris lah. Amerika Inggris, Bos. Ini Inggris. Bahasa Amerika. Allah. Ya, Allah bahasa Inggrisnya apa? Gaut. Ya inilah Inggris. Balik juga. Ya. Balik. Allah sama kan? Ya, apa bahasa Inggrisnya Allah? Allah juga. Ini ya. Inggris Indonesia. Indonesia Inggris, Bu. Ini Inggris kebalik lagi. Indonesia Inggris. Nah, kebalik. Ya. Lah, mau ke bahasa mana lagi? Mau ke bahasa mana? Ini data dari mana ini? Ini translate, Google Translate. Perancis, kita buat Perancis. Nah, Emang barokah. Nah, Perancis, Allah juga. Ini parah nih. Mau kemana lagi? Itu Perancis. Allah, mana lagi? Brazil. Mana lagi? Brazil. Ada Brazil? Nggak ada. Apa ya? Apa? Daerah mana lagi? Bosnia. Mana Bosnia lagi? Mana coba? Mau kemana lagi coba? Mana yang kalian mau? Mana kalian mau? Sebutkan aja. Kalau menyatakan bahwasanya Allah itu adalah nama. Bahasa apa lagi? Bahasa apa? Maksudnya begini, Bosku. Begini. Kalau Italia, Allah juga. Tengok nih, Italia, Indonesia, Italia. Allah juga. Lagi. Mana? Kebalikan lagi. Italia, Indonesia, Allah. Mau kemana lagi kok? Mau kemana lagi coba? Kalau bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa negara lain. Gak usah, mana lagi? Kau mau cari mana lagi? Biar kau tahu kalau nama itu tidak akan berubah. Mana lagi?
Jangan gitu kalian nggak punya data. Apa mau kemana kau lagi? Roma juga, Italia juga mengatakan Allah itu nama juga. Italia, Roma. Mana lagi kok? Dia jangan kayak gitu. Itu nama tidak berubah. Jadi jelas kalau gelar baru berubah. Contoh, Tuhan. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya. Lord, Inggris. Lord, ya. Allah, Tuhan. Allah God. Lord ini Lord, Tuhan ya. Kalau Diterjemahkan dalam bahasa apa lagi? Kalau bahasa Inggris Allah God, Bu. Kok Allah God mana? Allah God tadi kan Allah nama. Apanya kau tadi? Kristen ini. Lord. Ini parah ini. Ini Tuhan Lord, ini Tuhan Lord. Iya, Ini Tuhan Lord diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Apa lagi? Kalau God bahasa Inggris God apa? Mungkin bahasa Indonesia. Bahasa Inggris God apa? God bahasa Inggris. Ya. God. Kalau God bahasa Indonesia God. apa? God. Tuhan. Bentar, Bang Blender, bentar. Pak, ini kan room orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Bentar, Pak. Haji, aduh, bersin gua. Aduh, hidung. Gatal hidung. Aduh. Aduh. Ini parah nih. Halo Bang. Ya. Kita capek membahas kata Allah itu sebenarnya apa, kan begitu. Kita yang real aja kita bahas yang di Indonesia ini ya. Ya. Kok di Indonesia emang kita dulu berbahasa Indonesia? Sebentar dulu Bang. Jadi Kita kan ke original text Bible, misalkan Ibrani atau Yunani, original text Al-Quran bahasa Arab, itu yang dibahas, Bang. Oke. Yesus pernah berfirman dalam bahasa Batak nggak, Bang? Saya tanya. Iya, kita kesampingkan dulu sebentar. Pernah nggak? Bentar, gantian kita ngomong, ya. Kita kesampingkan. Kita rela aja gitu. Kita kesarungkan aja, jangan kesampingkan, Bang. Kita rela aja kita ngomong di Indonesia ini. Kenapa nikah siri nggak sah di Indonesia ini? Kenapa nikah siri nggak sah di Indonesia? Mana datanya? Iya. Ada datanya. Pengadilan itu ngaku sampai sekarang, detik ini. Mana datanya? Coba buka di Google. Ya lu aja buka, lu yang bawa, masa gue yang buka, gimana sih? Biar kalian baca di situ kan gitu. Ya lu aja buka, lu buka. Oke. Buka. Biar Aku sedikit mau tunjukkan datanya, bahwasanya nama Tuhannya ya, Yesus. Apa dibuat? BABI. Nah. Kamu adalah Tapi kalau Yesus, karena namanya Yeshua Amasiah, ya, Yeshua Amasiah. Nah, apa jadinya? Yesus jadinya, ya kan? Yeshua Amasiah. Tapi kalau Yesus, serak bos. Apa jadinya? Translate. Nah, ayo kalian. Dingdang. Berserak kalian. Ini beritakan kebenaran. Kenapa nikah siri nggak sah di negara kita ini? Sementara presiden kita ini Islam, full Islam, dari dulu Islam. Apa hubungannya sih Tuhan dengan nikah siri? Kau jawab dulu. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kalau nikah siri di dalam, dengerin dulu. Kalau nikah siri, kau jawab. Gua boleh ngomong nggak? Ya oke, ngomonglah kau. Iya, makanya lu diam kalau gua ngomong diam. Kalau di dalam hukum agama itu diperbolehkan. Kalau hukum negara nggak diperbolehkan karena administrasi. Administrasi kau bilang. Loh, ini negara hukum. Sekarang gua tanya di lu, syarat-syarat nikah di gereja mana? Tunjukkan ke gua. Syarat-syarat pernikahan di gereja. Ayo. Kalau bisa saya tunjukkan gimana? Ya tunjukkan. Persyaratan pernikahan di Kristen. Akang, sebentar. Begini, anak Medan, kamu bisa nggak membedakan antara sah dengan diakui? Iya, begini. Kalau diakui kan cuma satu dua orang kan begitu. Kalau sah kan, apakah diakui itu berarti tidak sah? Loh, tidak sah kalau diakui. Loh,
Kamu belajar bahasa Indonesia cemana ini? Sebentar. Loh, Ya. bener. Diakui bisa 1:1000, Emang harus 1:1.000.000, cuma satu orang yang Bukan. mengakui. Apakah sah itu berarti tidak diakui? Loh, sah itu dalam arti begini, udah diresmikan. Kamu paham nggak sih? Loh, Begini loh. kalau Begini ya. diakui Begini. 1:1000. Dengar dulu. 2:1000. Diakui. Emang Dengar. harus botol jadi Kristen ini. Memang betul ya. Kalimat ini aja kalian tidak paham gitu loh. Ya. Contoh ya, contoh satu. Ya. Contoh satu. Apa yang misalnya begini. Kamu melakukan suatu pekerjaan. Ya. Oke. Kamu melakukan suatu pekerjaan itu sah. Sah pekerjaan itu. Tapi tidak diakui sama pemimpinmu. Nah, bukan berarti tidak diakui, bukan berarti tidak sah. Paham ya? Kalau tidak sah dikatakan oleh negara, berarti dia sudah bertentangan dengan syariat Islam. Tidak boleh. Makanya saya baca, nikah siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di negara sah menurut agama Islam jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun tidak diakui oleh hukum positif Indonesia karena tidak dicatatkan di lembaga pencatatan sipil. Jadi negara tidak mungkin mengklaim bahwa pernikahan siri itu adalah tidak sah. Karena kalau pernikahan itu, kalau menurut Islam memenuhi syarat dan rukun nikahnya, itu udah sah. Tetapi kalau tidak tercatat di lembaga catatan sipil, tidak diakui. Bukan berarti tidak sah. Paham dulu ya, Bang Anak Medan ya. Oke. Tadi itu sebenarnya lagi tidak pengen diskusi. Cuman Abang tidak bisa mengatakan tidak sah, bukan sah itu bukan berarti tidak diakui, Bang. Sah tetap sah, tetapi karena tidak tercatat di lembaga catatan sipil berarti tidak diakui. Karena apa? Nanti memikirkan faktor kedepannya. Contoh, kalau terjadi pernikahan siri tidak ada di catatan sipil, bagaimana nanti anaknya mengurus akte lahirnya? Begitu, Bang. Kalau menurut Islam, menurut agama itu sah. Kalau memenuhi syarat dan rukun nikahnya. Paham ya, Bang? Gitu. Silakan, Akang. Izin dikit Bun. Ya. Soalnya mereka di Kristen juga kan sama. Kalau mereka cuma nikah secara gereja, nggak ada catatan sipil ya sama-sama nggak sah. Bukan, Kak. Sama kayak yang tadi Bunda Nora bilang. Oh, sebentar. Enggak diam dulu. Bukannya kamu kenapa sih? Aku ngomong giliran kamu nanya nikah siri dijawab Bunda Nora. Udah, ini giliran aku bahas pernikahan di gereja walaupun secara data di Alkitab, di Bible ya, di Bible aja syarat nikah aja nggak jelas, itu nggak ada. Tapi saya masih hargai loh. Secara ya, pernikahan, pemberkatan nikah di gereja itu menurut kalian sah-sah aja, menurut kalian, menurut iman kalian sah. Tapi kalau nggak ada catatan sipil sama kayak nikah siri, kalau nggak ada catatan sipil ya nggak sah. Tapi kalau ada catatan sipil, maksudnya secara negara ya. Tapi kalau secara agama pasti sah. Tapi kalau secara negara ya secara hukum memang nggak bisa karena memang semua pernikahan mau agamanya Islam, mau agamanya Kristen, mau Hindu, mau Buddha segala macam itu tetap harus ada yang namanya di pencatatan sipil. Jadi kok jangan lawak-lawak di sini. Ya sama kayak kamu Kristen, cuma pemberkatan aja di gereja, tapi nggak didaftarkan di catatan sipil, ya nggak diakui kamu di hukum Indonesia. Sama kayak tadi Bunda Nora bilang, mau siri mau apapun, kalau nggak dicatat, kalau semua itu tercatat di catatan sipil ya udah, hukum jadinya tahu itu untuk kekuatan hukum. Tapi secara agama itu tetap sah. Sama kayak kalian berkata nikah, walaupun secara pernikahan Kristen kalian nggak jelas datanya, gitu ya Bunda Nora ya. Lanjut Bun. Ya benar. Jadi begitu Bang Anak Medan. Jadi misalnya jangan mengklaim pernikahan siri itu tidak sah di mata Indonesia. Kamu hati-hati. Gitu loh. Tidak sah bukan berarti kalau tidak diakui bukan berarti tidak sah. Sahnya. Gitu loh, ya. Pakai data yang jelas lah karena kamu sudah menyangkut tentang pemerintahan loh. Hati-hati. Iya, misalnya begini. Ini mau bahas agama apa mau bahas negara?
Nggak apa-apa, Natali, Akang, nggak apa-apa. udah bangun Natali tadi ya? Udah Bang Blender. Lanjut. Anak Medan mau nanya apa lagi? Nggak apa-apa, Akang. Nggak apa-apa. Jadi misalnya begini, kalian nikah siri nih, oke? Yoga, assalamualaikum. Mau ngurus catatan sipil bisa? Makanya itu dikatakan begini, Bang. Nggak bisa nggak? Tunggu. Ya bisa sebentar. lah. Mana bisa kalian? Bisa lah kucluk. Emang kok nggak punya KTP? Waduh. Orang mau Coba ngurus kecacatan sipil itu ya. Orang mau ngurus kecacatan sipil itu perlu data-data diri yang harus dilengkapi. Berkas-berkas untuk nikah. Kamu udah pernah nikah apa belum sih? Belum pernah ya? Nggak ada yang mau ya sama kamu, nggak laku ya? Sampai-sampai peraturan nikah secara hukum Indonesia aja kok nggak tahu. Kasian banget, nggak ada yang suka sama kau, saking botolnya. Yoga, assalamualaikum. Ini Bang Anek ini Muslim apa Kristen? Salam Kang. Ya. Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Gak apa-apa, dengar dulu anak Medani Bang. Oke. Enggak, sekarang saya mau tanya, kenapa perempuan-perempuan di Kristen yang sudah menikah rata-rata kentutnya? Oh. Kenapa? Gimana Bang Blender bunyinya, Bang Blender? Bunyinya gimana? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa rata-rata kebanyakan seperti itu? Yang perempuan-perempuannya. Ayo, kalian yang perempuan Kristen, ingat ya. Kenapa aku selalu perhatikan perempuan-perempuan Kristen yang rumah tangga kentutnya rata-rata bunyinya? Hai, kenapa itu? Kenapa itu? Ayo, Makan babi. Kenapa? Hah? Kenapa? Makan babi. Enggak lah. Kenapa? Ya rata-rata. Asal bicara aku jumpa di mana di sembarangan kentutnya. Iya, besar kali kentut oka, ulang itu. Ini sama beritakan kebenaran aja dia santun. Beritakan kebenaran ini santun dia. Kebenaran berita. Yoga. Ya Bang Blender, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mantap ini mualaf kita nih. Tokomah lagi tetap di Islam. Oh, makin ganteng gobah mak. Dundang. Nah, kau teruslah. Terus kok kayak gitu. Ini yoga mualaf pendapat kebenaran dulu. Penghujat Islam ini, penghujat Islam dulu nih. Wah. Mana? Sadis sekali menghujat Islam. Tapi alhamdulillah, wah, ngeri menghujat ini dulu biar tahu plenoten. Waktu dia masih Kristen. Gak apa-apa dihinanya Islam. Alhamdulillah dapat hidayah dia. Tugaslah koncam, digasnya aku 3 hari nggak kasar aku pijak kau belum. Cara dia. Coba Bang Yoga dikasih si bom dulu coba. Dang ding terus. Kasih si bom dulu. Bang Yoga tuh. Biar joget Bang Yoga. Aku ngomong apa ya? Ya lanjut. Saya nyimak dulu. Nyimak. Iya. Gini aja juga. Ini parah nih. Itu aslinya lebih gendut dari itu loh dia itu udah lebih kurus. Ada Kak Natali, assalamualaikum Kak Natali, Kak Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, si anak kucluk tadi kabur. Yoga. Coba ketika dulu yoga menjadi penghujat, tahu diskusi ini menghujatin Islam gini segala macam. Nah, apa yang membuat tiba-tiba kok bisa berubah masuk Islam? Pas saya menghujat dulu, kenapa saya tiba-tiba memilih Islam gitu? Ya, yang tadinya menghujat, menghina-hina Islam, tiba-tiba kok bisa berubah menjadi Islam? Ya karena saya tahu Tuhan itu satu bukan 3. Nah, keren, simple aja. Simpel jawabannya. Dulu juga Protestan ya. Iya. Lu meninggalkan Tuhan ya. Nah, tapi setelah mendengar itu semua hasil dari diskusi di TikTok ini ya. Iya. Kalau si Yoga hujatannya nggak seperfect si Olan kakaknya. Soalnya lebih sadis loh hujatannya. Sadis semua dikata-katain. Ustadz Ali, Ustadz Wapi, Bang Juma semua dikata-katain. Ngehujat Islamnya tuh bener-bener sangat kasar dia itu dulu. Tapi alhamdulillah sahadat kakaknya juga. Masya Allah. Iya, Kak Olannya mana Kak Olannya? Udah lama Kak Olan gak kelihatan.
Ada Kak di apa deh di Batam. Ada. Ya, cuman begitulah. Cuma sesimpel aja. Dia meyakinin Tuhan itu esa, bukan tiga. Kalau Kristen dipaksakan pun nggak bisa esa, tetap tiga. Itu dia. Mau kemana pun. Benar. Sedangkan ChatGPT aja, AI yang cerdas. Kalau ditanya tentang Tuhan yang Kristen, ampun aku dimakinya aku. Jangan kau tanya itu. AI, kau jelaskan dulu tentang Tuhan Kristen tuh. Aduh, dimakinya aku. AI yang canggih. Simpel itu kok. Nah, cerdas. Setelah dia masuk Islam cerdas. Gak mungkin Tuhan tiga. Tuhan itu satu. Ya, beritakan kebenaran, monitor. Beritakan kebenaran. Terus, ya. Bang Yoga kemarin ditelepon gak diangkat, kenapa? Oh, ada kerja sedikit Kang. Biasa. Oh. Ini calon adik ipar durhaka ini. Ya, ini yang mana nih Lumajang? Bang Jibril kok nggak ada Jibril? Jadi dulu ketika yoga ini Islam gaya mana Olan itu menghajar yoga, nggak ada ajaran kasih. Justru ketika dia masuk nggak ada kan ajaran kasih. Nggak ada itu. Nggak ada ajaran kasih. Kok kejam kali ajaran kasih. Ketika dia masuk Islam, yoga betul-betul menjadi seorang lelaki penyabar, sesabar-sabarnya. Justru dia menunjukkan ajaran kasih kepada keluarganya. Dan bagaimana dulu kakaknya menghajar dia gila, tetapi sabar. Yang tadinya melawan waktu di Kristen, dia melawan sama kakaknya, tapi begitu dia Islam, sabar. Walaupun dihajar kakaknya. Nah, itulah keren nggak dia masuk Islam. Akhirnya dapat hidayah. Jadi nggak ada ajaran kasih di Kristen, nggak ada itu. Bullshit itu. Ajaran kasih itu ada di Islam itu. Iya. Nggak ada di Kristen. Di Islam ajaran kasih, dengar kelenten. Lah, Ada gua Islam. kayak mirip sama si Yoga. Ini parah nih. Nggak ada ajaran kasih di Kristen. Nggak ada. Sesama Kristen saling menghina. Iya betul. Saling menghina. Sesama internal Kristen, sesama saudara saja pun saling menghina. Apalagi berbeda agama kayak Islam ini. Internal nggak ada itu. Ini jelas ajaran kasih itu memang datangnya bukan dari Tuhan, beginilah. Nggak ada, kasih itu cuma semboyan, tetapi faktanya bullshit. Ini permintaan yang naik di bawah 30 lebih, tapi saya nggak tahu Muslim apa Kristennya. Bentar. Aku tadi masih nggak lega aku. Katanya Kang Satya mirip sama Yoga. Ya miripnya sih rada-rada mirip. Cuma bedanya beda banget gitu, Lanjut. Iya, bagaimana? Bahkan ada di Kristenan itu katanya, semua agama itu sama. Ketika ada keluarganya yang masuk Islam, bahkan ada yang bilang, lebih bagus kau masuk agama lain. Kalau ada agama iblis, lebih bagus kau masuk agama iblis daripada Islam. Begitulah saking bencinya Kristen terhadap Islam. Kenapa? Ya betul. Iya, saking bencinya. Sarannya ke ateis. Nah itulah. Sarannya ke ateis. Dan kalau ada agama iblis, lebih masuk ke agama iblis daripada agama Islam. Begitulah saking bencinya di Kristen itu. Nggak ada kasih. Bullshit itu semua. Betul itu. Ada itu betul. Beritakan. Ini Jenderal Naga Bonar Muslim Kristen. Gimana? Katanya, kata si Yoga, kenapa si Yoga itu bisa masuk Islam? Karena tidak mau menyembah Tuhan yang 3 biji, Pak. Itu alasannya. Tuhan 3 biji. Nggak mau menyembah Tuhan 3 biji, 3 Bapa, Putra, Roh Kudus. Pengennya yang satu. Kalau bicara tentang ketuhanan yang tidak terbatas, Apa?
kalau bicara tentang ketuhanan yang tidak terbatas gitu, maka pada saat dinyatakan Tuhan itu tiga, itu bicara tentang kebagaimanaan, bukan. Nah, si Yoga ini pertamanya bingungnya gini Pak, bingungnya pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kata Yoga nih kemarin ke saya, Yesus dibaptis, terus ada merpati hinggap di kepala Yesus kayaknya Pak ya, terus ada suara di langit, itu yang Tuhan di situ siapa Pak? Itulah ketidakterbatasan Allah. Ah, ketidakterbatasan. Aduh, nangis. Kita ini ketika ada anak, ada keluarga yang sifatnya bandel, ngeyel, ada tuh kan? Kita untuk menasihatinya sulit kali menasihati kalau memang dia ngeyel, punya anak bandel kali. Jangan kau begitu nak bandel kali, sulit kali. Tetapi ketika Yoga dan kakaknya setelah sadar yang dulunya kayak mana, berubah drastis, total sifatnya berubah semua. Wah, keren gak? Berubah tanpa ada dibilang-bilang sama orang lain, nggak ada, tanpa ada nasihat dari orang lain. Ketika dia masuk ke dalam Islam, total sifatnya berubah semua. Nah, itu keren. Yang tadinya beringas, yang tadinya garang, orang tuh waduh, sekarang lemah lembut, santun. Begitu dulu prosesan garang kali, tau lah Borjun tak, wih, perbada kali, waktu dulu masih Kristen, aku aja pun digas, gimana najis sekali aku. Sekarang begitu masuk Islam, total berubah, gila nggak? Itu dia. Ketika apa? Karena di Al-Quran jelas, ya, Al-Quran dan Bible kalian mengatakan karena kalian menolak kebenaran Allah, maka Allah menutup hati dan pendengaran mata kalian. Dan Bible juga mengatakan karena kalian lebih memuliakan, menuhankan makhluk, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap kalian. Itu ya sifat-sifat karakternya. Tapi ketika kalian syahadat, berubah, hilang semuanya itu. Allah buka hati pendengaran kalian, Allah buka pikiran-pikiran terkutuk itu. Udah jadi berubah kan? Betul. Itu dia. Kita pernah mengatakan tanpa ada dinasihatin, tanpa pakai dukun, tanpa apa, nggak ada, berubah sendiri total. Itulah dia. Tapi saya bingung loh dengan ada dua ayat ya. Yang satu di Yohanes 1 pasal 1, yang di yang kedua di Kejadian 1 pasal 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Di Kejadian pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang benar yang pada mulanya yang mana nih Pak, beritakan. Acet. Ini parah nih. Kejadian. Tenang. Di sini ajan, Bang Blender lanjut. Bang Ibu. Ya, masih di azan Bang. Saya apa dulu? Enggak turun, cuman saya ingin semati dulu bentar. Ya. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau bicara tentang Yohanes 1 ayat 1, itu bicara tentang kekekalan. Kalau bicara Kejadian 1 ayat 1, itu bicara tentang penciptaan. Duluan mana Yohanes sama Kejadian? Yohanes lah Pak. Yohanes itu bicara tentang kekekalan. Bagaimana Allah itu, bagaimana firman itu menjadi manusia. Kalau duluan Yohanes sih. Duluan Bapak kok ngomongnya melambat. Ya. Duluan Yohanes sih. Gini, saya baca aja ayatnya gini, bunyinya ya. Bunyinya gini. Pada awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Jadi Yohanes 1 menceritakan tentang kebagaimanaan Allah. Karena itu saya katakan itu bicara tentang kekekalan Allah itu seperti apa. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 1. Firman itu apa sih Pak? Firman itu Pak? Firman itu apa? Gimana? Firman itu apa artinya? Firman yang dimaksud di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bicara tentang pikiran, kehendak, dan perkataan Allah. Pikiran, oke, pikiran ya. Di garis bawahi ya, pikiran ya. Pikiran. Firman itu adalah udah Pak, cukup. Firman itu adalah pikiran. Jadi Bang Blender, bentar Bang. Jadi Bang Blender, selama ini Kristen kena prank. Ternyata yang dikandung
oleh Maria ini pikiran, bukan manusia. Pikiran yang parah ini. Ini parah ini. Tapi si Firman sekarang sudah pensiun, Pak. Dipecat. Tenang. Memberitakan si Firman udah pensiun. TB yang terbaru ini. Ini yang keluar terbaru 2003. Sabda. Oh anjir, hamil website. Pada mulanya sebelum dia dinyatakan Sabda sudah ada. Website ada bersama Allah, website sama dengan Allah. Wah kacau anjir, sesat. Sabda udah berubah Sabda. Iya anjir, Sabda Warji. Anjing aing katorekan saya teh bahlul. Yohanes 1:14. Sabda telah menjadi manusia. Aduh anjir, website sudah menjadi manusia, bangke. Aduh, lain ya lembaga Alkitab. Lembaga Alkitab ya. Apalah anjir nggak fokus-fokus ini orang. Dipecat. Firman udah dipecat. Nanti kan Firman ngetat jadi Sabda. Firman udah dipecat ya. Mana itu? Galatia 3:13. Alhamdulillah. Nah, ini apa lagi? Nah, tapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Dia hukum agama. Membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis orang yang mati digantung di tiang kayu. Ayo, hilang salibnya. Hilang salibnya. Hilang salibnya. Salibnya hilang, ganti kayu. Mahoni. Di tiang kayu Galatia 13. Di tiang kayu Olimpik. Walah, lemari. Hancur, Len. Hancur. Ini banyak yang naik. Saya nggak tahu bisa. Ya silakan Bang Kebenaran, silakan jelasin. Oke. Tadi kan Bang Kian Santang nanya siapa yang duluan Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Maka saya menjelaskan Yohanes 1 ayat 1 layani ulang sholat ulangnya. Oke. Bapa itu bagaimana firman itu menjadi manusia, dan dalam Kejadian 1 ayat 1 itu bicara tentang penciptaan. Iklan lu bentar iklan. Hubungkan dengan terjemahan. Si Bobo punya payudara ternyata. Payudaranya ngaplek. Ayo berita kebenaran lanjut. Iya. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari Bang Kian Santang. Tadi Yohanes 1-nya apa tadi katanya? Bicara tentang Allah Bapa itu bagaimana firman itu menjadi manusia. Jadi duluan penciptaan atau duluan firman? Pasti duluan firman lah. Oh kalau gitu Yohanes di depan harusnya. Yohanes 1 baru keluaran. Kejadian di perjanjian baru. Harusnya gitu kalau harusnya gitu kalau duluan Yohanes. Itu penjelasan tentang Allah itu kebagaimanaan Allah dalam Yohanes 1 ayat 1. Oh, kitab tafsir. Nah, tafsir. Itu Yohanes itu tafsiran ternyata. Nah, baca ayatnya. Pada mulai firman itu adalah Allah. Jadi bicara tentang kebagaimanaan Allah, seperti namanya Allah itu seperti apa. Jadi mana yang lebih mula-mula ini? Penciptaan atau firman? Firman lah. Ya kalau gitu Yohanes di depan. Yohanes 1 baru keluaran, baru kebakaran. Konteksnya Yohanes menjelaskan kebagaimanaan Allah. Nah kalau Yohanes konteksnya menjelaskan, maka itu kitab tafsir namanya. Terserah lah, yang penting saya sudah jelas. Coba lebih berilmu dikit lah. Loh iya loh, katanya Yohanes itu penjelasan kan bahasa Indonesia tafsir, kitab tafsir. Ngapain dimasukin ke kitab suci, kitab tafsir? Gini, untuk menilai kitab suci kan pandangan Kristen dan Muslim itu berbeda. Tidak bisa kita memaksa untuk menyamakan. Oh gini aja, Yohanes itu bukan kitab suci, Yohanes itu tafsir suci, gitu. Hah? Kasihan loh Bang, 5.000 orang nonton kok kayak gini. Lah iya kan, kan ada 2. Kan dilihat 5.000 orang kayak gini diskusinya nggak enak juga kita. Ya kan ada 2 berita kebenaran. Yang satu pada mulanya jelas kok Bang Putra. Jelas saya jelaskan udah jelas.
Ya kan yang kejadian 1 gimana bunyinya kejadian 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kan gitu. Jadi bicara menciptakan itu penciptaan. Alhamdulillah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu tentang kebagaimanaan Allah itu. Katakan pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah. Firman juga itu adalah Allah. Jadi itu beda. Sesuatu dua hal yang berbeda ya. Pencipta, yang satu penciptaan, yang satu kebagaimanaan. Duluan mana penciptaan sama kebagaimanaan? Bagaimana mau diciptakan kalau penciptanya belum ada, Bang? Berarti duluan kebagaimanaan. Dijawab dulu, duluan mana? Duluan kebagaimanaan. Aduh, putar-putar lagi ceritanya udah dijawab. Ya, makanya ini dijawabnya yang tegas. Duluan mana penciptaan langit dan bumi atau kebagaimanaan Allah? Duluan mana? Pasti duluan penciptanya. Duluan penciptaan. Ya kalau gitu yuk. Lo kan yang ditanya duluan mana penciptaan langit dan bumi? Ini kok susah banget. Pencipta. Jadi gini. Iya, pencipta. Oke. Gini, dengarlah. Kan Yohanes itu menceritakan tentang pencipta. Pencipta Yohanes 1 ayat 1 menceritakan tentang pencipta itu. Kejadian 1 itu menceritakan tentang ciptaan. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu pencipta. Kejadian 1 ayat 1 bicara tentang ciptaan. Oke, berarti duluan mana pencipta sama ciptaan? Gue ngikut aja, gak ada masalah. Gimana? Kayak gitu aja nanya. Malu loh sama 5 orang yang lihat ini. Ya enggak, gue pengen tahu soalnya kan kita beda Kristen sama Islam. Iya beda, tetapi kepada saat saya ingin katakan yang membuat mobil itu misalnya si A, duluan mana si A dengan mobil yang dibuat? Itu kan pertanyaan aneh, Bang. Berarti duluan pencipta ya, yang di Yohanes itu duluan ya? Udah tahu. Kalau gitu Yohanes di depan harusnya di perjanjian lama Yohanes ini. Kejadian di perjanjian baru. Kan duluan pencipta katanya. Capek. Iya. Oke, saya ini aja. Oke ya. Nah, gitu harusnya. Jadi habis Yohanes 1 langsung keluaran, habis keluaran langsung imamat, ya. ulangan, bilangan gitu harusnya. Nah, nanti di perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Kejadian gitu. Ini Jarwo. Kau di bawah taping mengucap Jarwo. Sebentar kebenaran. Jarwo buka min. Udah turun nih, tinggal 5.000 poin yang nonton. Sebentar. Ya Jarwo. 4.000-an orang yang nonton nih udah. Sebentar, kebenaran. Tolong lebih berisi lagi. Ya sebentar Bang kebenaran. Jarwo nih dari tadi di bawah mengucap aja dia. Apa kamu sampaikan Jarwo? Apa yang kamu sampaikan? Kodok poni, kodok bob. Cuman mau bilang aja. Di agama kalian diajarkan nggak gibahin agama orang? Jawab Len. Pakai video joget-joget. Jawab ya. Please Pak. Di agama kalian gimana? Diajarin nggak ngomongin agama orang, sibuk gibahin agama orang, urus tuan orang, urus aja agama kalian sendiri. Nggak usah. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Semua agama kayaknya nggak ngajarin deh gibahin agama orang gitu. Nah itu kan ada jawabannya, udahlah. Udah ya. Kita ini manusia tetap mati semua, apapun agamanya tetap mati kau. Lo katanya udah ditebus dosanya, kenapa masih mati-mati juga? Kan udah ditebus dosanya. Ditebus dosanya bukan nyawamu, bodoh kali kau. Kan lupa dosa adalah maut, dosanya udah ditebus, kenapa mautnya masih ada? Lah, tubuh ini nggak fana, cok. Astagfirullah. Iya, tapi kan udah ditebus dosanya. Ngapain Yesus disalib? Kalau misalnya masih mati kalian? Masih mati? Gini loh Bang. Bang ini ngepelintir kemana-mana. Nggak boleh kayak gitu. Nah, coba. Bikin kita ngerti. Emang di agama lu nggak mati Bang? Mati. Kalau di kita kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa, setiap yang beruh akan merasakan kematian. Kan gitu. Kalau di Kristen, ketika Yesus menebus dosa, harusnya kan nggak mati karena manusia udah nggak ada dosanya. Dengar, Yesus menebus dosa bukan menebus nyawa kau itu. Bukan berarti kau nggak mati. Kami akan mati tapi kami akan hidup kekal di surga. Bukan seperti yang kau bilang batin kami itu nggak mati. Gitu.
Ngerti nggak sih? Oh jadi tetap mati-mati juga walaupun Yesus sudah disalib. Lah iya, kau aja yang kau sembah aja mati diracuni kan sama aja kayak gitu juga. Mana Tuhan kami kan Al-Furqan ayat 58 tidak tidur dan tidak mati. Itu intinya itu aja Bang. Jawab aja yang tanyain tadi. Boleh nggak kalau ngomongin agama orang? Maksudnya kalau menurut aku sih Bang, dalami aja agama kalian. Ini udah dalam banget kita ini. Udah dalam banget ini, udah mentok-mentok. Iya, Ustadz kalian ngajarin nggak kalau ceramah itu? Kalian harus serang Kristen ya. Nggak, gue pengen hubungin lu cuma gue nggak tega. Sama Blender aja ya. Ya masuk Blender. Jarwo, coba kau nasihatin Mikana. Mikana, kau ajaran Kristen pakai hijab nggak, Blang? Kenapa pakai hijab, Blang? Udah, itu kan nasihatin, bisa nggak? Kau nasihatin Edis, itu kenapa? Itu nggak kau pikirkan? Gini. Itu nggak kau pikirkan tuh? Kita di mana? Udah kau nasihatin orang tuh, udah. Kita di mana? Udah kau nasihatin Mikana, Edis, udah kau nasihatin. Kita tanya dulu, aku tanya Abang. Iya, itu udah kau kasih tahu sama mereka, udah. Di mana kita ini? Enggak, udah kau kasih tahu mereka, udah. Aku tanya kau dulu, udah. Nah, jangan ngeplintir kemana. Iya, mereka itu ngapain membahas menggibah agama Islam kan? Terus berarti ya kalian udah kau nasihatin mereka, udah. Berarti kalian ngikut-ngikut gibah. Iya, udah kau nasihatin. Enggak, ajaran sekarang gini. Ajaran tampar pipi kiri kasih pipi kanan, ajaran siapa? Ajaran kami. Nah, ketika kami lakukan seperti ini, jangan kalian balas. Kenapa kalian balas? Kan aku gini, nggak usah disebutin di sana, kan di sini cuma karena aku enggak sekarang gini, Mikana di Kristen itu pakai hijab. Jangan so pinter anjing kau omong. Enggak, di Kristen itu boleh pakai hijab. Diam kau anjing. Di Kristen boleh pakai hijab. Sekali kau nih. Iya, aku nanya di Kristen itu boleh pakai hijab. juga bisa. Enggak, aku tanya sama kau, Kristen itu boleh pakai hijab? Boleh. Dingdang, ndah dingdakan, ndah dingdakan, ndah dingdakan, ndah dingdang, ding tak ding 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 tak. Itu kenapa turun yang tadi? Aduh, yang tadi naik itu seru. Turun dia. Diki kayak. Nggak ada diki, turun sendiri. Oh tuh. Naik lagi. Oh tuh kena PL mungkin. Enggak, Mikana, sekarang aku tanya sama kau. Kristen itu pakai hijab enggak? Pakai jilbab enggak Kristen? Emang jilbab itu khusus Kristen? Kristen itu pakai jilbab tidak? Ya emang jilbab itu khusus Muslim. Kristen itu pakai jilbab tidak? Kristen itu pakai jilbab untuk apa? Untuk Muslim apa Kristen? Hah? Yang pakai jilbab itu wanita Muslim atau wanita Kristen? Terus yang jawab dulu. Yang pakai jilbab atau hijab itu wanita Islam atau wanita Kristen? Iya, aku bilang. Iya kan? Oke. Sekarang kenapa saat dia memberitakan agama Kristen itu menggunakan hijab, saat tidak memberitakan dilepasnya hijabnya? Kenapa itu? Saat dia memberitakan agamanya itu Kristen, dia menggunakan hijab. Saat dia selesai dari situ dilepasnya jilbabnya. Kenapa itu? Makanya. Kenapa itu? Sejarah. Kenapa itu? Enggak, aku nanya. Kau tahu enggak? Kau jawab dulu kenapa itu? Kau jawab dulu. Lah nanya saat. Iya, kau jawab dulu itu kenapa pakai jilbab? Nah, itu kan hak dia. Hak dia. Oke, hak dia. Kami juga punya hak kan? Punya hak juga dong. Hak yang kayak boleh kan? Ya kami juga punya hak kan untuk memberitakan agama. Beritakan agama boleh. Iyalah, punya hak kan? Kenapa kau marah? Kenapa kau marah, Bos? Bukan marah, nanya. Ya udah, kenapa kau nasihatin saja tuh Edis, orang itu kau nasihatin dulu, ya? Kau bedain marah sama. Udah kau nasihatin nggak? Udah kau nasihatin? Udah kau sampaikan mereka? Satu lah ngomong cok. Udah kau sampaikan kah kepada mereka? Kalau belum kau sampaikan, nggak perlu kau nasihati kami, Bos. Enggak, aku kan kasih tahu kau di sini kan. Ya iya, udah kau kasih tahu nggak orang itu? Orang itu udah kau kasih tahu. Kan aku nanya, kau nggak jawab, kau kepelintir nggak di agama. Nggak, iya itu tadi sebabnya kenapa? Nggak, di agamamu diajarkan tidak. Nggak, sebabnya kenapa? Karena Mikana itu menggunakan jilbab saat menyampaikan agama Kristen, memakai atribut Islam dengan cara misionaris, seolah-olah Yesus itu adalah Allah, Allah itu dari Yesus. Mencari misionaris secara halus untuk memasukkan Islam ke dalam Kristen, berpura-pura seolah-olah Islam dan Kristen itu sama, ya.
cara-cara halus. Gitu. Terus itu kami biarkan kayak gitu. Kami biarkan kayak gitu. Hah? Kami biarkan kayak gitu. Kau nasihatin bos. Cara-cara halus misionaris. Kenapa? Di dalam bernegara tidak boleh memaksakan agama orang lain untuk masuk ke dalam agamanya. Nggak boleh secara bernegara. Jadi dengan cara-cara halus. Seolah-olah Islam dan Kristen sama gitu. Iya. Ya. Negara. Ya udah kau nasihatin aja ke sana bos. Jarwo itu goblok Jarwo itu. Kau terus yang ngomong, nggak mau. Ya kau nasihatin enggak. Kalau kau belum memberitahu, mau kasih tahu sama dia, jangan kau kasih tahu kemari ya. Ya gitu aja. Ya. Aku cuman satu pertanyaan, kau ngepelintir jauh-jauh. Terus diladin goblok itu Jarwo tuh. Aku nanyain, apa boleh? Itu kan pertanyaan yang baik. Apa boleh? Boleh nggak? Apa boleh? Diajarkan nggak? Kristen agama syiar, Islam agama syiar. Nah. Oke, sama-sama memberikan syiar. Ya sama-sama ya. Sama-sama, oke. Nah, sekarang ketika Kristen menggunakan menjalankan agama syiarnya, kenapa memakai atribut-atribut Islam? Atribut-atribut Islam. Makanya kau pahami sejarah tentang sejarah apa? Kau udah pahami nggak sejarah tentang sejarah apa? Sejarah apa? Nah itu makanya kau. Jadi kenapa kalian nggak ada pakai kerudung di gereja itu? Nah, itulah yang kau. Kan tadi sudah kukatakan, setelah dia selesai, udah online, kemudian dia lepasnya jilbabnya. Nah, kau tahu ini? Apa itu? Apa itu maksudnya? Aku kasih tahu kau. Orang-orang Yahudi zaman dulu tuh nggak Islam. Aku nggak bicara itu. Kalau dia pakai jilbab selamanya nggak ada masalah. Udah selamanya. Nanti pindah dia ke komal lain, dilepasnya jilbabnya. Ketika dia mau siarkan itu, dia buka komal sendiri, dia pakai jilbab. Ketika dia pindah ke komal orang lain, bukan komal dia, dilepasnya jilbabnya. Kenapa itu? Yang koheren kita. Kenapa itu? Itu kenapa? Kau nggak usah cerita berjilbab. Kalau memang sejarahnya dulu pakai jilbab jilbab terus kemana pun pakai jilbab. Ini enggak. Kenapa cuma situ aja pakai jilbab? Gini. Apa namanya itu? Udah, abang udah ya. Aku jelasin. Boleh nggak? Jilbab itu emang hanya untuk Muslim. Jilbab itu kan banyak kegunaannya, Bang. Ya kan? Dan yang dia pakai itu ya itu hak dia dan nggak pantas pemakan babi memakai jilbab. Gini Bang, ku kasih tahu ya. Tadi kan abang bilang kita sama-sama agama syiar, kita memberitakan agama kita, ya kan? Tapi apakah boleh kita memberitakan agama kita ke orang lain, dan kita menjelekkan agama orang lain? Boleh. Siapa yang menjelekkan? Gibah-gibah agama orang, bilangnya. Mana gibahnya? Di mana gibahnya? Itu yang kau bilang Yesusnya Tuhannya cuman bukan satu aja, 1, 2, 3. Itu bukan gibah Bang namanya. Kau gimana? Itu Yoga itu mantan Kristen. Enggak, maksudnya kan kalian ngomong di situ. Itu menjelek-jelekan. Bibelmu mengatakan itu bukan termaksud gibah kah? Maksudnya di mana gibahnya? Memang Tuhan itu tunggal satu. Nah, di mana gibahnya ya? Yesus mengatakan satu tunggal. Yesus saja mengatakan Tuhanmu satu. Kenapa kau bilang 3? Satu. Kenapa? Yesus ini siapa? Yesus itu siapa? Apa? Yesus itu siapa? Ya. Kau pengikut Yesus kan? Gini blender. Bolehkah aku ngomong? Kau nggak bakal tahu, pasti akan timbul di benakmu terus. Yesus itu siapa? Kenapa 3? Kenapa Yesus sudah bilang dia adalah Tuhan? Kenapa ada 3 put? Ya, pasti kau bilang gitu, ada tuh. Ya, kau masuk dulu di Kristen, kau cari paham. Itulah kepala otak kau itu. Kau suruh pula masuk dulu ke Kristen, baru kau suruh itu nggak ada otak kau namanya, itu memaksa longor. Nggak saja kau. Dari mana pulanya Yesus mengatakan satu? Nah, kau kan mencari, jadi kau suruh aku masuk Kristen dulu baru percaya gitu. Kepala otak bapak kau tuh enak aja kau itu. Garang aja kau. Gini blender, kau dengar. Kira longor. Kau dengar dulu. Disitulah jawabannya longor. Kenapa aku bilang disitulah jawabannya? Karena kau nggak bakal tahu dan nggak bakal paham kalau kau tidak di situ. Oke?
AI itu, AI ChatGPT, semua tanya sempak kau pakai sempak warna pun tahu dia. AI itu lebih hebat lagi dari Yesus. Udah. Tapi kalau ditanya tentang Tritunggal, macet dia. Dimakinya aku. Bapak kau blender, pening aku kalau bahas itu. AI itu yang lebih pintar. Hah? Kalau ditanya itu apa mau kau tanya sama dia? Semua cepat dia jawabnya. Sempak kau warna apa pun tahu dia. Tapi kalau disuruh bahas Tritunggal, macet dia, macet. Macet kok AI itu. Itulah. ChatGPT itu. Aku kan jawab pertanyaan kau, Pak. Ya udah kau semua pun gak ada yang bisa jelaskan, kau ngarang aja kau. Nah itu, kau Apa nanya, lagi? kau nanya ke aku ya. Misal andai kau dengar, kau nanya ke aku. Andai kan aku jelaskan ke kau 2 paragraf semua kitab semua aku jelasin ke kau nggak bakal percaya. Karena ya iyalah, kalau hanya orang lorong-longor saja yang ikut-ikut. Aku punya akal, Bos. Aku punya akal. Poinnya. Orang cerdas pasti tahu. Fungsi akal itu apa? Fungsi akal apa? Kau dengar dulu masa dipoto. Nggak bisa, kau nggak aja mau kau jelaskan kemanapun. Semua pendeta pun nggak ada yang mampu menjelaskannya tentang Tritunggal itu. Kau ngarang aja kau. Paham? Nggak, memang nggak paham lah, semua pendeta nggak paham. Coba jelaskan Tritunggal. 10 aku bertanya tentang Tritunggal, 10 pendeta, 10-nya berbeda-beda jawaban. Nah, gini, beda-beda jawaban semuanya. Kau dengar ya? Itu pendeta. Ini kau dengar, 10 kau bertanya dan 10-nya kau nggak dapat jawaban. Kau bilang berbeda-beda jawabannya 10 pendeta itu. Beda-beda jawabannya dan kau pasti tidak percaya kan? Ya orang gimana mau jadi pegangan aku? Beda-beda semua jawabannya. Bingung aku. Bukan masalah bingung kau, apanya kau, bukan masalah itu. Karena kau tidak di dalamnya, jadi kau nggak akan paham. Jadi kau suruh aku masuk Kristen dulu, baru aku yakin gitu. Nah, supaya kau tahu. Kepala bapak kau itu masuk Kristen dulu, ngaku siapa yang mau menjadi manusia? Ngarang aja kau. Salah pula aku. Kau sorry lah, menurunkan manusia. Zaman semakin canggih, kau dengar ya, Jarwo. Zaman 2025 nih, apa yang nggak orang udah menciptakan robot, udah terbang ke bulan. Kau masih menuhankan manusia. AI lebih hebat daripada Yesus. Yesus apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Yesus saja nggak bisa berbuat apa-apa. AI bisa. Mau suruh gambar. Ini wah udah canggih. Banyak orang menuhankan Google AI. Ini menuhankan Yesus yang nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana ya kau zaman semakin canggih gini, ngarang aja kau. Terus orang udah banyak menuhankan. Terus abang blender siapa? Allah. Apa? Abang blender. Percaya siapa? Kenapa? Nabi Muhammad kan, abang blender. Maksudnya apa? Nah sudah, abang yakini aja agama abang, tekuni abang mendalami. Kalau kau tidak menyenggol gini ya, sebentar kau Jarwo. Ketika ada di sini Buddha, Hindu, naik dia. Saya agama apa? Buddha, turun. Nggak ada kami diskusi. Agamamu apa? Hindu, turun. Nggak mau kami diskusi. Mau agamamu apa? Yahudi, turun. Kok jadi curhat ya dia? Iya. Kristen. Ya kalau Kristen, kenapa kami ajak? Karena Kristen itu mengganggu agama Islam. Mengganggu? Gini. Dalam konteksnya gimana? Agamamu, agamaku. Milikmu, milikku. Jangan sampai kalian mengambil milikku, maka kami akan bertindak. Ya. Selama itu istilah-istilah Islam yang dimasukin ke dalam Bible, ya, Bible apa gospel ya? Gosok pelan-pelan. Bible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selama dipakai sama kalian, kita akan terus berjuang mengambil hak kita. Gitu. Berarti Bible. Gitu. Lidahnya harus dikeluarin sedikit, Bible. Gitu. Boleh nggak aku ngomong? Berarti nggak boleh. Nah, kalian yang mayoritas merasa terancam dari kami yang nggak terancam. Nah, jangankan sama kalian, sama Belanda aja kami berani, nggak terancam. Nggak terancam. Kalian mayoritas? Iya mayoritas lah, 87%. Mayoritas, bukan 5% ya, dibagi ribuan denom. Bukan sama minoritas ya? Enggak, kita nggak ngerasa terancam. Cuma kalian yang minoritas sosokan maling-maling istilah-istilah yang ada di agama orang lain. Di mana contohnya? Allah. Kau sebut apa? Allah. Terus saya sebut apa? Terus Allah dapat dari mana itu Allah, kata Allah? Enggak, saya tanya dulu bang. Saya tanya, kata Allah dapat dari mana? Kau bilang mencontohin. Dapat dari mana Allah itu? Kau bilang Allah, kau bisa baca nggak AW sama AL? Mana tunjukkan datanya kalau ada AW? Tunjukkan datanya. Tunjukkan. Kau sebutnya Allah. Tunjukkan datanya kalau ada AW, tunjukkan. Jangan sampai gua ludahin lu muka lu.
Tunjukkan datanya. Nggak kena pula, abang ludahin pun nggak kena di sini, Cok. Paling basah HP-mu. Kena tuh. Asli parah. Si Duhan ku aing sia banget na aing ngadar jengkol sia ta jeung uduk sia ngeunah ta. Oh jengkol banget sia ta waduh. Ini parah nih. tenang. Mereka itu di gereja mungkin nggak pernah dikasih penjelasan yang seperti yang kita jelaskan sama sekali. Sehingga Waalaikumsalam. Kalau ada orang menjelaskan kayak gitu nggak paham, sulit pahamnya bang. Nggak pernah dengar masalahnya. Kaget Jadi, ya. maling tapi nggak mau mengakui kemalingannya, malah memframing yang punya. Saya misalkan punya rumah ini, dia datang bertamu, itu kursi saya ya, saya ambil ya katanya. Kan tolol, udah tahu ini rumah gua. Kayak motor gitu ya, dia beli motor, bodinya punya dia, tapi on the deal-nya itu punya kami, akan kami ambil, akan kita ambil. Naik motor kerangka doang, nggak ada mesinnya, kotok, dilangkung. Nggak ada yang sehat. Ya lanjut tuh ada bang beritakan sama si Akal. Akal, oh ini bang kebenaran ini. Ya selamat malam abang-abang, selamat malam. Pagi. Sehat bang? Ya sehat. Bang Akli. Gimana itu menurut pendapat Bang Akli itu tentang kata Allah yang disebutkan oleh Bang Kian Santang tadi? Menurut Anda, kata Allah yang ada di dalam Bible itu memang mengambil atau memang itu hak kepemilikan yang boleh dipakai oleh orang Kristen? Bang Akli. Kata ya sebenarnya kalau kita baca kan memang Allah ya, bukan Allah kalau yang di Alkitab sih. Cuman kalau menurut abang-abang ini itu dikutip dari Al-Quran, begitu ya, betul nggak kira-kira? Gini bang, kan itu kan kalau ada kaidahnya ya tentang penulisan kata Allah, kalau dilatinkan kan A-L-L-A-H, kalau dilatinkan ya kan. Dalam bahasa Arab itu alif lam lam ha kan gitu. Nah alif lam lam ha ini kalau dituliskan secara Latin itu tetap alif a l l a h. Nah dalam kaidah bahasa Arab itu membacanya tetap Allah lafadznya. Nah di situ yang jadi masalah kan begini Bang Akal. Ketika kita menemukan kata ALLAH di dalam Bible secara kaidah bahasa Indonesia yang notabene Bible berbahasa Indonesia, perlu kan kita mempertanyakan dapatnya dulu dari mana kan itu runtunannya gitu Bang Akal. Gimana Bang Akal? Ya, tadi ini kitab dulu. Aduh sinyalnya. Oh ya. Iya, memang Alkitab dulu Bang, Alkitab penerjemahannya dulu ada pengaruh dari Muslim kan, saya dapat sumbernya juga. Cuman gini,
kalau Alkitab sekarang itu kan banyak versi sebenarnya. Ada juga yang sekarang diterjemahkan seperti ILT3 tidak lagi menggunakan kata Allah, dia sudah menggunakan kata Elohim di situ. Gitu. Oh gitu ya, siap. Jadi itulah makanya kita ya mengakal ya. Diskusi ini sangat penting untuk menjelaskan bahwasannya Kristen sendiri sekarang